Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pertemuan ini ialah kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang sistem informasi berbasis komputer, atau lebih sering dikenal CBIS, yaitu Computer Based Information System part yang kedua. Nah, sistem informasi berbasis komputer, sebelum membahas tentang CBS lebih dalam, kita harus mengetahui dulu tentang evolusi sistem informasi berbasis komputer ini melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari fokus awal pada data, yang kedua itu fokus baru pada informasi, yang ketiga fokus revisi pada pendukung keputusan, yang keempat fokus sekarang pada komunikasi, dan yang terakhir ialah fokus potensial pada konsultasi. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai fokus awal pada data. Nah, pada fokus awal pada data ini biasanya itu ditandai dengan terbatasnya aplikasi akuntansi, dan nama yang diberikan untuk aplikasi akuntansi itu berbasis komputer awal ini adalah pengolahan data elektronik atau lebih sering dikenal dengan Electronic Data Processing atau EDP. Nah, ada istilah EDP ini tidak lagi populer dan disingkat menjadi Data Processing atau DPIN. Kemudian digunakan istilah SIA atau Sistem Informasi Akuntansi yang akan menggambarkan sistem yang memproses aplikasi pengolahan data perusahaan. Yang kedua yaitu fokus baru pada informasi. Nah, disinilah konsep sistem informasi manajemen itu dimulai. Konsep sistem informasi manajemen ini dinyatakan bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama untuk menghasilkan informasi manajemen. Lalu yang ketiga, fokus revisi pada pendukung keputusan. Nah, di sini mulai muncul konsep pendukung keputusan atau Decision Support System atau lebih sering dikenal dengan DSS. DSS merupakan sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer dan keputusan yang harus dibuat oleh seorang manajer. Lalu yang keempat, evolusi yang keempat yaitu fokus sekarang pada komunikasi. Nah, fokus pada aplikasi perkantoran ini disebut otomasi kantor atau office automation atau lebih sering dengan OA. OA ini merupakan komunikasi dan meningkatnya produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik. Otomatisasi kantor berkembang meliputi beragam aplikasi seperti konferensi jarak jauh atau teleconferencing, voicemail, electronic mail, mail, transmission, dan desktop publishing. Digunakan istilah kantor Maya Virtual Office untuk menggambarkan semua aplikasi otomasi kantor. Lalu yang kelima yaitu fokus potensial pada konsultasi. Nah, kemunculan konsep kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau zaman sekarang lebih sering dikenal dengan AI. Bagian dari AI ini yaitu sistem pakar atau expert system menjadi perhatian yang paling utama. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu area. Misalnya seperti sistem pakar dapat menyediakan bagi seorang media sebagai bantuan untuk yang sama seperti yang diberikan oleh seorang konsultan manajemen. Nah, salah satu keterbatasan sistem pakar yaitu kecerdasannya itu tidak berkembang seiring waktu. Satu cara untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah menggunakan jaringan saraf atau neural network yang merupakan analog matematik dan elektronik dari otak manusia. Istilah sistem berbasis pengetahuan atau knowledge-based system ini digunakan untuk menggambarkan segala macam sistem yang menerapkan kecerdasan buatan untuk pemecahan suatu masalah. Model sistem informasi berbasis komputer merupakan model subsistem CBS dalam memecahkan masalah. Oke. Manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah dan informasi digunakan dalam membuat keputusan informasi. Disajikan dalam bentuk tulisan maupun tertulis oleh suatu pengolah informasi. Porsi komputer dalam pengolah informasi terdiri dari area-area aplikasi berbasis komputer seperti adanya SIA atau sistem informasi akuntansi, ada juga SIM atau sistem informasi manajemen, ada DSS atau Decision Support System, ada kata virtual dan sistem berbasis pengetahuan.
Istilah sistem informasi berbasis komputer ini atau CBIS digunakan untuk menggambarkan 5 subsistem yang dapat yang menggunakan komputer. Oke. Yang udah selesai itu duluan yang spesialis informasi terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu analis sistem. Nah, istilah spesialis informasi ini digunakan untuk menggambarkan pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Ada 5 golongan spesialis informasi. Yang pertama yaitu analis sistem. Oke, analisis sistem ini bekerja sama dengan pemakai pengembang sistem baru dan memperbaiki sistem yang ada. Kemudian ada pengelola database atau database administrator, yaitu bekerja sama dengan pemakai dan analis sistem menciptakan database yang berisi data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi bagi pemakai. Lalu yang ketiga ada spesialis jaringan atau bahasa Inggrisnya itu network specialist. Network spesialis ini bekerja sama dengan analis sistem dan pemakai untuk membentuk jaringan komunikasi data yang menyatukan berbagai sumber daya komputer yang tersebar. Lalu yang keempat adanya programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analis sistem untuk membuat kode instruksi yang menyebabkan komputer itu dapat mengubah data menjadi informasi yang diperlukan oleh pemakai. Lalu yang kelima, operator. Operator itu menangani peralatan komputer berskala besar seperti adanya mainframe pada komputer ini. Operator juga memantau layar komputer, mengganti ukuran-ukuran kerja kertas di printer, mengelola perpustakaan, dan di storage dan tugas-tugas serupa lainnya. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan cara bagaimana para spesialis informasi bekerja sama dengan pemakai dalam mengembangkan sistem berbasis komputer. Kemudian dari pemakai bekerja sama dengan pengolah database, ada analis sistem, ada spesialis jaringan. Kemudian setelah itu bekerja sama dengan programmer bekerja sama dengan operator, dan operator menggunakan komputer yang ada. Oke, bagaimana cara mencapai CBIS? Setiap subsistem CBIS menyerupai suatu organisme hidup lahir, bertumbuh menjadi matang, kemudian berfungsi dan akhirnya mati. Proses evolusi ini sering disebut sebagai siklus hidup sistem atau sistem life cycle, mulai dari tahap perencanaan, tahap analisa, tahap perancangan, tahap penerapan, dan yang kelima tahap penggunaan. Oke, bagaimana cara mulai CBS-nya? Pada dasarnya, pemakai bertanggung jawab atas siklus hidup sistem. Penekanan pemakai di sini adalah seorang manajer. Karena itu, tanggung jawab untuk mengelola CBS ditugaskan kepada seorang manajer. Nah, manajer ini adalah manajer dari unit organisasi tempat diaplikasikannya komputer dan dapat ditempatkan di mana saja di dalam perusahaan. Seiring dengan berkembangnya CBIS, manajer itu merencanakan siklus hidup dan mengatur para spesialis informasi yang terlibat. Setelah penerapan, manajer mengandalkan CBIS untuk memastikan bahwa sistem tersebut terus menyediakan dukungan yang diharapkan. Tanggung jawab keseluruhan manajer dan dukungan tahap demi tahap diberikan oleh para spesialis informasi digambarkan pada gambar berikut ini. Nah, saat manajer memilih untuk memanfaatkan dukungan para spesialis informasi, kedua pihak itu bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, mengidentifikasi dan mengevaluasi solusi alternatif, lalu memilih solusi terbaik, merakit perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai, dan menciptakan database dan mencegah kemutakhiran sistem. Nah, sekian pertemuan kita pembahasan tentang CBIS atau Computer Based Information System. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ataupun boleh mengikuti forum di e-learning dan juga menghubungi via media sosial. Saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.